wabarakatuh. Tabib pun. Perkenalkan, nama saya Santi Puspawati. Saya adalah seorang guru di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Ibunda Tokoh-Tokoh Teladan yang ditulis oleh Jum'ah Sa'ad. Kisah inspiratif di balik lahirnya orang hebat. Ya, buku ini adalah buku terjemahan yang telah ditulis alih bahasa oleh Ibnu Abdul Bari dengan judul aslinya yaitu Mothers Not Ideals. Buku yang saya review kali ini adalah cetakan pertama dari penerbit Aqwam pada tahun 2015. Saya mendapatkan buku ini dari sebuah toko buku yang terdapat di kota Metro. Ketika saya membaca buku ini, saya sangat terinspirasi untuk membaca lebih dalam lagi, termasuk blurb yang ada di belakangnya. Ini sangat menarik saya untuk saya baca jauh lebih dalam. Dan benar, ketika saya membaca halaman demi halaman, lembar demi lembar, hingga saya menyelesaikan buku ini, saya sangat terinspirasi untuk menjadi wanita yang solihah, yang melahirkan anak-anak yang solih dan solihah pula. Selain menceritakan kisah-kisah wanita solihah yang melahirkan anak-anak yang solih dan solihah, buku ini juga menjelaskan bagaimana seharusnya seorang laki-laki memilih istri untuk menjadi ibu yang solih serta melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Selain itu, buku ini juga menjelaskan metode melahirkan yang diajarkan oleh ummahat, kaum muslimin, ya, ibunda para orang-orang teladan. Di dalam buku ini ada banyak sekali kisah tentang ibunda para ahli ibadah, kisah tentang ibunda para ulama, ibunda para mujahid yang mengorbankan jiwanya untuk Islam, ibunda para istri solihah, ibunda para hakim dan gubernur, serta ibunda para khalifah kaum muslimin. Di belakang orang yang hebat ada sosok wanita yang hebat pula. Ungkapan ini populer kita dengar. Itu pula yang coba dibuktikan oleh penulis. Buku yang berjudul asli Mothers Not Ideals ini menghimpun kisah-kisah munculnya orang-orang hebat dalam sejarah umat Islam. Sebut saja ia adalah Khadijah. Ya, wanita, sebagai wanita yang menjadi pilar dalam masyarakat. Khadijah telah melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Salah satunya adalah Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, yang melahirkan Hasan dan Husain yang kelak menjadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang solih bagi umat Islam. Salah satu kisah yang menarik dari buku ini ada pada halaman 125, yaitu kisah tentang Khansa yang mengikhlaskan 4 orang putranya setelah sebelumnya ia telah mengikhlaskan suaminya tercinta untuk berjihad dan syahid di jalan Allah. Ya, dari rahim Khansa yang suci, ia telah melahirkan 4 orang putra yang kemudian dia infakkan, dia sedekahkan untuk Islam, untuk kemudian berjihad di jalan Allah dan syahid di jalannya dalam sebuah perang Qadisiyah. Selain itu, buku ini juga menjelaskan kisah tentang istri Imran dan putrinya Maryam. Tentu saja Maryam kita tahu semua. Dari rahimnya yang suci, ia telah melahirkan sosok Isa alaihi salam, nabi yang terlahir dari wanita yang suci, dari rahim yang suci, yang tidak pernah sekalipun disentuh oleh laki-laki. Ya, Maryam telah melahirkan Isa yang solih, Isa yang mengajarkan ajaran Allah, mengajarkan bagaimana kita seharusnya bertauhid di jalan Allah. Selain itu, ada juga ibunda yang sangat baik, yaitu Asma binti Abu Bakar, ibu dari sosok pemimpin besar Abdullah bin Az-Zubair dan ulama sekelas Urwah bin Az-Zubair. Selain itu ada juga ibunda para imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Dari wanita-wanita ini muncul sosok-sosok ulama yang luar biasa, yang darinya kita bisa belajar ajaran Islam, yang darinya ada banyak sekali kitab fikih dan juga kitab hadis, yang darinya pula kita paham bagaimana Rasulullah dahulu menjelaskan, mengajarkan ajaran Islam kepada kita semua. Ibunda para figur kontemporer seperti Syekh Sudais, Imam Al-Masjid Al-Haram, serta para wanita yang telah mendidik putra-putra berprestasi dari berbagai belahan dunia Islam. Sebagai sebuah buku yang menjadi buku terjemahan, tentu saja buku ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Dari segi kelebihan, buku ini sangat menginspirasi kita semua untuk kita baca. Karena apa?
Karena dari buku ini kita dapat mengetahui cara-cara yang baik untuk menjelaskan kepada anak-anak kita agar menjadi anak yang solih dan solihah, sebagai suri tauladan bagi anak-anak kita, sebagai sekolah bagi anak-anak kita, sebagai pendidik pertama untuk anak-anak kita. Kelemahan dari buku ini, saya sangat menyayangi, saya sangat menyukai buku ini. Dari segi bahasa, buku ini mudah dipahami. Akan tetapi, karena buku ini merupakan buku terjemahan, maka tentu saja ada beberapa kalimat yang mungkin tidak kita pahami jika kita tidak membacanya berulang kali. Maka untuk kalian semua, jangan lupa baca buku ini, Ibunda Tokoh-Tokoh Teladan, agar kita menjadi wanita yang solihah, yang melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Dan bagi kamu para laki-laki, wajib banget baca ini. Karena apa? Karena kamu bisa cari wanita seperti yang ada di dalam buku ini, yang nanti akan melahirkan anak-anakmu yang luar biasa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.